Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya di sini adalah Rika Astuti Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari strategi. Itu sendiri itu apa, baru kita masuk ke pembelajaran itu apa. Nah, di strategi yang kita tahu itu adalah strategi itu untuk menentukan tujuan kita itu apa. Ya, strategi itu dituangkan dari visi misi. Kita mempunyai visi misi itu apa, baru bisa menentukan yang namanya strategi. Nah, dari definisi di sini, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jadi kalau strategi itu berkaitan dengan pelaksanaan, terus perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dari waktu ke waktu. Jadi strategi itu bisa dikatakan tujuan, bisa dikatakan metode, atau bisa dikatakan sebagai pelaksanaan atau perencanaan, dan bisa mengeksekusi aktivitas ya dari waktu ke waktu. Nah, itu definisi dari strategi. Sedangkan definisi dari pembelajaran itu sendiri dari kata belajar ya. Belajar itu adalah suatu proses atau suatu komunikasi atau interaksi di mana pembelajaran tersebut adalah sebuah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi di dalam pembelajaran itu ada namanya interaksi atau ada namanya komunikasi. Komunikasi dua arah antara si mahasiswa dengan si dosen tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Pasti kita memberikan sebuah pembelajaran kepada siswa atau kepada mahasiswa tersebut. Ingin apa? Ingin peserta didik kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau mendapatkan sebuah pengalaman ya, dimana antara peserta didik dengan pendidik, kita sebagai pendidik atau dosen tersebut sebagai pendidik, dan sumber belajar itu bisa sebagai media belajarnya. Misalkan kalau misalkan 2 tahun belakangan ini kita menggunakan sumber belajarnya via Zoom atau Google Meet. Nah, pada suatu lingkungan belajar atau pada suatu lingkungan kampus, di mana dari definisi pembelajaran tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, dari kedua definisi tersebut, dari definisi strategi dan definisi pembelajaran, itu memang strategi pembelajaran itu sebuah proses di mana proses antara si dosen dengan mahasiswa. Oke. Nah, kita mempunyai definisi strategi pembelajaran. Kalau sebelum di slide sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai apa itu strategi, bagaimana sih caranya dosen melakukan strategi kepada mahasiswa. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran tersebut adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar. Jadi prosedur atau bisa dikatakan sebagai acuan kita sebagai si dosen ya dalam menentukan atau membantu usaha belajar untuk mahasiswa atau peserta didik kita. Ya, kita itu dari si strategi pembelajaran kita bisa memberikan sebuah pengetahuan, memberikan sebuah pengalaman, terus kita juga bisa memberikan sebuah attitude kepada mereka, dan juga kita bisa memberikan sebuah proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini dikatakan ya, untuk mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran.
Nah, jadi di sini prosedur-prosedur pembelajaran tersebutlah yang akan nanti bisa menentukan bagaimana sih kita menciptakan suasana pembelajaran di kelas kepada si mahasiswa. Bagaimana sih mahasiswa merespon apa yang kita berikan materinya kepada pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran itu adalah interaksi atau komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Nah, tujuannya pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan untuk memberikan sebuah pengetahuan atau pengalaman supaya proses pembelajaran tersebut lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, di dalam dunia pendidikan, untuk strategi pembelajaran itu sangat penting sekali ya. Nah, di sini pendidikan ya, karena pendidikan itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Nah, makanya kegagalan di dalam pendidikan itu adalah gagalnya pada suatu bangsa. Nah, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Nah, makanya di sini antara dosen dengan mahasiswa atau peserta didik itu biasanya harus bisa saling bekerja sama atau ada saling komunikasi dua arah, di mana pentingnya strategi pembelajaran ini, baik strategi dari dosen tersebut memberikan pembelajaran, bagaimana sih caranya dosen memberikan pembelajaran ya yang menarik kepada mahasiswa. Untuk apa? Untuk mahasiswa itu bisa memberikan ya, atau dia juga bisa mendapatkan input untuk apa? Untuk nanti ke depannya ketika dia sudah lulus. Nah, itulah pentingnya strategi kita sebagai dosen yang membangun strategi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, pentingnya strategi pembelajaran ini dibagi menjadi 4, di mana yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat adalah memotivasi, mendorong atau menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Jadi kita pentingnya strategi pembelajaran itu adalah memberikan rumusan acuan. Acuan yang kita pelajarin itu seperti apa? Nah, dari acuan tersebut pasti kita ada tujuannya. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai tujuan, pasti kita akan menarik minat. Ya, menarik minat. Jadi si peserta didik itu menarik akan strategi yang kita miliki. Nah, itu menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, nah kita juga bisa memberikan mereka motivasi, ya memotivasi atau mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik seperti itu. Ya, di sini ada macam-macam strategi, di mana ada strategi pembelajaran inquiry atau disebut juga dengan SPI. Yang kedua ada strategi pembelajaran expositoris atau SPE. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, di mana dari strategi-strategi tersebut ya, mungkin yang sering kita temukan di dalam strateginya itu adalah biasanya yang strategi ya, biasanya yang sering kita temukan itu adalah dinamakan